Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mereka, kebenaran itu pahit, harus disampaikan. Kata mereka, ini merupakan bentuk an-nahyu 'anil munkar. Dan kata mereka, ikutilah ulama yang dibenci oleh rezim. Apa benar demikian? Tanda tanya yang sangat banyak. Mari gunakan logika, akal sehat kita, dan hati nurani kita, kita yang bisa menyimpulkannya. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, ada 3 prinsip dakwah Nabi yang mesti kita pahami, sekaligus juga kita contoh, kita teladani. Yakni yang pertama, Nabi mendakwahkan kebenaran. Benang merah atau stressing, penekanan yang paling pokok dalam mendakwahkan agama adalah kebenaran itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah kebenaran walaupun terkadang kebenaran itu pahit. Fokus hadis ini adalah penekanannya pada kalimat qulil haqq. Katakanlah kebenaran, bukan katakanlah kepahitan. Qulil haqq, katakanlah kebenaran. Banyak orang yang salah paham, bahkan gagal paham. Dianggapnya kalau pahit, dakwahnya isinya maki-maki, nyaci maki, ngajak rusuh, ngajak memberontak, itu kebenaran karena pahit. Khatib hendak sampaikan, jamu itu pahit, tapi jangan fokus kepada pahitnya, karena tidak semua jamu itu pahit. Namun minumlah jamu, walaupun jamu itu pahit. Namun tak semua jamu itu pahit. Hanya sedikit jamu yang pahit. Bahkan jamu bisa dibuat manis. Jadi kadang-kadang kita salah memaknai hadis ini. Walau kana murron. Lau di sini adalah huruf litaklil. Lau litaklil. Apa yang dimaksud dengan lau litaklil? Maksudnya adalah di antaranya ada sedikit. Artinya walau kana murran, di antara kita menyampaikan kebenaran ada sedikit kadang-kadang terasa pahit. Nah, walaupun pahit, kebenaran itu harus didakwahkan. Kebenaran itu harus disampaikan. Namun salah ketika orang menafsirkan semua kepahitan adalah kebenaran. Kalau ada yang mengartikan begitu, maka ini kesalahpahaman. Yang benar, katakanlah kebenaran. Di antara kebenaran yang kita sampaikan, ada yang manis, sebagaimana kita bercerita tentang surga. Ada yang asin barangkali, ada yang terasa hambar, bahkan ada yang terasa pahit. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Dan jamaah Jum'ah rahimakumullah, mendakwahkan kebenaran harus dengan cara yang benar. Kalau orang mendakwahkan kebenaran dengan cara memaki-maki, dengan cara menghina, dengan cara mengajak rakyat melawan pemerintahnya sendiri, itu bukan kebenaran, tapi itu kebatilan itu sendiri. Jadi orang tidak boleh mengklaim dakwahnya adalah kebenaran, padahal dakwahnya adalah racun, karena dia mendakwahkan agama bukan dengan cara yang benar. Ini prinsip dakwah yang pertama.
Prinsip dakwah Nabi yang kedua adalah dakwah yang lemah lembut, dakwah yang hangat penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifati. Jadi ayat ini mensifati, yang mensifati dakwah Nabi. Ini mendasar bagi kita karena ayat ini mensifati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fabima rahmatim minallah, dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau Muhammad fadhan, bersikap kasar, marah-marah, maki-maki, ghalidhal qalbi, serta berhati keras bukan main, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan kabur darimu. Jadi jamaah Jum'ah begini, siapapun kita, kiai, ustadz, mubaligh, khatib, habib, siapapun namanya, yang hari ini merepresentasikan dakwah, jangan sekali-kali menampilkan dakwah yang kasar dan memaki-maki, karena dia telah memfitnah Nabi, memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Justru orang akan lari dari Islam ini, orang akan jauh dari Islam ini ketika kita menampilkan dakwah yang kasar. Dakwah Nabi yang sebenarnya dakwah yang hangat, penuh dengan kasih sayang. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, dakwah Nabi itu memudahkan dan menggembirakan. Jadi dakwah ini jangan mengancam, jangan menakut-nakuti, jangan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah, jangan dipersulit. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan dakwah ini, mudahkan berislam ini, mudahkan beragama ini. Wala tu'assiru, jangan sengaja dipersulit. Wa basyiru wala tunaffiru, dan gembirakan umat ini, jangan membuat mereka lari. Jadi sifat dasar ajaran Islam, dakwah Islam adalah menggembirakan dan menyenangkan. Dan tidaklah kata Nabi, orang yang sengaja memberat-beratkan agama kecuali pasti illa ghalabah, kecuali pasti dia akan dikalahkan. Tegasnya khatib berikan catatan, dakwah harus fokus kepada kebenaran. Apapun yang kita sampaikan, selama itu benar, apapun rasanya, fokus kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, berdakwahlah dengan kasih sayang, kehangatan dan lemah lembut. Hati-hati kepada para mubaligh. Jangan sampai gara-gara dakwah antum semua, dakwah kita semua, orang akan merasakan Islam yang tidak rahmatan lil alamin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah suka dengan yang indah-indah. Dan yang terakhir, kalaulah dalam Islam ini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, jangan pilih pendapat yang paling kaku, pilihlah pendapat yang paling ringan. Karena itulah sejatinya dakwah Islam yang sesungguhnya. Maka dakwahkan Islam yang ringan,
dakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa waktu belakangan ini, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sering berkembang diksi dan disebar yang bunyinya begini: ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Subhanallah. Ini manipulasi, ini kelucuan yang sungguh luar biasa. Seakan-akan ini menjadi arus utama kebenaran. Ketika ulama dibenci oleh pemerintah, maka dia ada dalam jalan yang benar. Ini diksi yang keliru yang mesti kita luruskan. Pada kenyataannya, di zaman sekarang, bukan pemerintah yang membenci ulama, atau ada ulama yang dibenci pemerintah. Tapi yang ada sekarang ini adalah, ada sekelompok orang yang melabeli dirinya sebagai ulama, lalu menebar kebencian terhadap pemerintah. Coba kita gunakan akal sehat kita, nalar waras kita, jangan dibalik. Bukan ulama yang dibenci pemerintah, tapi segerombolan ulama yang melabeli diri sebagai ulama, ngakunya ulama, tapi mengajak umat ini untuk membenci pemerintahnya sendiri. Nah, inilah fakta yang ada di depan mata kita. Coba kita mesti jujur kepada segenap kaum muslimin dan umumnya bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, bukan pemerintah yang menyebar kebencian untuk ulama, tapi ada sekelompok orang yang mengaku ulama mengajak umat untuk membenci pemerintahnya. Nah, hati-hati dengan diksi yang sedemikian rupa. Saya ingin kabarkan kepada Anda semua, jalan yang benar adalah para ulama menguatkan negara, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Bukan ulama yang melawan pemerintah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, apapun labelnya, entah dia ulama, entah dia ustadz, entah dia guru atau khotib, tapi dia mengajak umat untuk melawan pemerintah, maka dia ada pada jalan yang salah. Dia ada pada jalan yang tersesat. Karena memang mentaati pemerintah itu wajib. Hierarki ini ada di dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Itu derivasi, turunan. Taat pada Allah, lalu taat kepada Rasulullah, lalu taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Sekali lagi saya ingin tegaskan, melawan pemerintah yang sah itu adalah perbuatan salah. Jadi kalau ada segerombolan orang mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, maka dipastikan dia ada pada kesesatan. Nabi SAW telah bersabda, "Wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah," barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada al-jamaah, negara atau pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kepada segenap umat, kaum muslimin, bahkan bangsa Indonesia, apapun latar belakang Anda, jangan bingung dengan kondisi ini semua. Karena Nabi sudah memesankan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan, friksi politik, afiliasi, dan lain sebagainya, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat, wahyal jamaah, yakni yang setia kepada negaranya dan patuh kepada pemerintah yang sah.